Guys, jauh sebelum konflik Habaib 2024 ini, kami telah menulis tentang tes DNA bagi Habib nyeleneh terluka edisi 2 Desember 2018 di Kompasiana. Tulisan ini dilandasi oleh keprihatinan atas pengamatan penulis terkait dengan perilaku yang tidak semestinya sebagai zuriyah Rasulullah yang mestinya adalah mencontoh atau meneladani tabiat karakter Rasulullah SAW sebagai insan yang memiliki akhlak yang agung. Nah, oleh karena itu di tahun 2024 di mana masalah nasab kemudian muncul, tentu saja tulisan ini bermaksud untuk meluruskan bagaimana semestinya kita menilai keunggulan manusia atas manusia lainnya. Dalam lagu Takwa dari Haji Rhoma Irama sangat jelas dikatakan bahwa derajat manusia di situ hanya adalah hanya karena takwanya, bukan karena nasab, bukan karena kekayaan maupun yang lainnya. Bahkan terkait dengan masalah hukum pun Rasulullah SAW pernah mencontohkan bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka saya potong tangannya. Artinya tidak ada privilege terkait dengan masalah nasab dan masalah ketakwaan. Oleh karena itu, kembalilah pada jalan takwa adalah cara yang paling benar untuk mengejar ketakwaan. Nah, bagi mereka yang ingin selalu menonjolkan nasabnya dengan mengatasnamakan atau seakan-akan memiliki privilege bagi zuriyah Rasulullah SAW, tentu saja perlu kita ingatkan bahwa siapapun kita di hadapan Allah adalah sama, dan di hadapan Allah hanya takwalah yang membedakan antara kita dan yang lainnya. Kita mulia atau kita tidak mulia hanya karena takwanya. Kita kembali renungkan apa yang Rhoma Irama sampaikan. Nah, bagaimana kalau ada orang yang mengklaim tentang posisi dirinya sebagai zuriyah Rasulullah dan atau habaib? Tentu saja hal itu terkait dengan pewarisan sifat dan itu bisa dites DNA-nya. Itulah yang kami sarankan 6 tahun lalu, yakni dengan mengadakan tes DNA dengan prosedur yang benar. Jadi untuk melihat karakter atau garis keturunannya bisa melalui DNA. Nah, namun demikian bahwa DNA tentu saja memiliki frekuensi tersendiri, yakni bahwa dalam masalah penurunan sifat DNA ayah dan DNA ibu itu adalah 50-50, sehingga semakin panjang usia atau masa manusia terkait dengan DNA-nya, misalnya Rasulullah sampai ke habaib yang sekarang yang mungkin sudah ke utusan ke-40, itu saja frekuensinya sangat kecil. DNA-nya Rasulullah ada di sana, bahkan mungkin tidak hilang, namun tentu saja sangat tidak terlihat. Hal itu bisa dilihat pada kasus Nana
Shihab atau Najwa Shihab yang ternyata tidak terpantau, tidak terkonfirmasi. Itu bukan karena tidak ada, karena memang frekuensinya sudah sangat kecil. Anda bisa melihat di perhitungan frekuensi dari gen, dan itu hanya sampai pada keturunan ke-7, 1%. 1%. Artinya setelah ke-8 itu di bawah 0,5%. Jadi sudah dianggap kecil. Nah, oleh karena itu walaupun ada garis keturunan dan itu benar, tetapi kemungkinan karakternya sudah jauh berbeda itu sangat mungkin karena frekuensi gennya sudah sangat kecil. Gen yang dianggap berkerabat itu rata-rata sekitar 17%, ya, atau katakanlah sampai pada generasi anaknya cucu buyut, anaknya buyut. Nah, itu sudah, jadi cucu itu ada 25% gen Rasulullah, kemudian buyut 12,5, dan makin turun. Terima kasih guys, tonton pula konten-konten ini yang terkait dengan DNA dan nasab.